Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tita Suci Wulandari, NPM C1B018030. Saya merupakan mahasiswi Universitas Bengkulu dan sekarang saya sedang menempuh semester 5 di jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan. Langsung saja teman-teman, kita langsung memasuki penjelasan dari materi yang pertama, yaitu mengenai dana pensiun. Jadi, untuk pengertian dana pensiun itu sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Dari pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dana pensiun ini merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun. Misalnya seperti bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa. Untuk dana pensiun ini sendiri juga memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawannya. Di sini ada 3 diantaranya. Yang pertama yaitu kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Dengan adanya loyalitas program pensiun, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Dan untuk yang ketiga yaitu kompensasi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai salah satu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Nah, dana pensiun ini juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu ada pensiun normal. Yang dimaksud dengan pensiun normal adalah usia pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja. Dengan memperoleh manfaat pensiun penuh, usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam suatu peraturan dana pensiun, di mana karyawan berhak untuk pensiun penuh. Yang kedua, ini juga ada pensiun dipercepat. Seperti yang kita ketahui, program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dana pensiun dengan persyaratan khusus. Dan juga setelah mencapai usia tertentu, misalnya sudah mencapai usia 50 tahun. Untuk yang ketiga ada pensiun ditunda. Beberapa peraturan program pensiun memperkenankan karyawannya untuk terus bekerja meskipun telah mencapai usia pensiun normal, untuk memperoleh tambahan penghasilan, di samping untuk memperbesar penghasilan dasar pensiunnya, di mana nantinya formula manfaat pensiun akan dihitung. Untuk yang terakhir ini ada pensiun cacat. Nah, pensiun cacat ini tidak berkaitan dengan usia karyawan. Akan tetapi, karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak untuk mendapatkan manfaat pensiun. Nah, dana pensiun ini juga memiliki sistem pembayaran. Nah, untuk sistem pembayaran manfaat pensiun ini memiliki 2 cara. Yang pertama yaitu pembayaran secara sekaligus dan yang kedua yaitu pembayaran secara berkala. Di sini dana pensiun juga memiliki peraturan. Untuk hal-hal penting yang umumnya diatur di dalam suatu peraturan pensiun antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang berhak menjadi peserta. Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa.
Yang ketiga, kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta. Dan yang keempat, yaitu ada sumber pembiayaan. Nah, dana pensiun ini juga memiliki beberapa jenis program pensiunnya. Yang pertama yaitu program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti ini merupakan suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia tertentu atau usia pada saat telah mencapai usia pensiun. Atas dasar formula manfaat tersebut, besarnya iuran yang diperlukan dihitung oleh aktuaris. Yang kedua yaitu ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti ini merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan. Sedangkan benefit yang akan diterima oleh karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran, ditambah dengan hasil pengembangan dan investasinya. Nah, pada dana pensiun ini juga ada yang disebut dengan metode pembayaran program pensiun. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan jumlah iuran program pensiun ini. Antara lain yaitu besarnya nilai manfaat atau benefit, yang kedua usia kira-kira karyawan, yang ketiga skala gaji perusahaan yang bersangkutan, yang keempat jumlah masa kerja. Nah, dalam melakukan pembiayaan program pensiun umumnya dikenal dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan pay as you go. Nah, untuk pay as you go ini dalam metode ini pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seseorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Metode ini relatif kurang konservatif dibandingkan dengan metode pembiayaan pensiun lainnya, dan sebenarnya tidak dilakukan pendanaan sama sekali. Untuk metode pembayaran yang kedua yaitu ada funding system. Nah, untuk funding system ini sendiri merupakan metode pemupukan dana yang bersumber dari peserta dan pemberi kerja. Metode ini merupakan metode yang relatif lebih baik daripada sistem pay as you go. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan atau pemaparan dari materi dana pensiun. Saya, Tita Suci Wulandari, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan terdapat banyak kata-kata yang mungkin tidak sesuai atau tidak pas pada penjelasan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.